Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawibatur Aulia dari kelas PGSD 22E. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran terkait materi instrumen tes, analisis butir soal, dan pengolahan hasil belajar siswa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait pengertian instrumen tes. Pengertian instrumen tes. Menurut Ari Kunto, instrumen tes adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan ataupun keterampilan siswa yang akan dinilai atau dievaluasi. Maksudnya adalah instrumen tes dapat digunakan untuk membantu proses evaluasi sehingga hasil yang diperoleh akan lebih baik. Fungsi instrumen tes. Beberapa fungsi dari instrumen tes adalah sebagai berikut. Di antaranya, 1. Mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Jadi, instrumen tes digunakan untuk mengukur pencapaian bagaimana hasil belajar siswa. Yang kedua, menilai kemampuan dan keterampilan siswa. Instrumen tes juga digunakan sebagai penilaian untuk menilai kemampuan dan keterampilan siswa. Yang ketiga, membandingkan prestasi belajar siswa. Jadi, fungsi instrumen tes juga bisa untuk membandingkan prestasi belajar siswa antara siswa satu dan yang lainnya. Yang keempat, untuk membantu dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah jenis instrumen tes. Instrumen tes sendiri ada dibagi menjadi dua, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis tersendiri memiliki dua jenis, yaitu tes objektif. Tes objektif adalah tes yang hanya memiliki satu jawaban yang benar. Contohnya, seperti tes pilihan ganda, tes benar salah, dan tes menjodohkan. Yang kedua adalah tes subjektif. Tes subjektif adalah tes yang tidak memiliki satu jawaban yang benar. Contohnya, seperti tes esai dan tes uraian. Berikutnya adalah tes lisan. Tes lisan memiliki dua jenis juga. Yang pertama, tes wawancara. Tes wawancara adalah tes yang dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawabnya secara lisan. Berikutnya ada tes diskusi. Tes diskusi adalah tes yang dilakukan dengan cara sekelompok siswa berdiskusi tentang suatu topik tertentu dan guru menilai kemampuan siswa dalam berdiskusi. Berikutnya adalah analisis butir soal. Analisis butir soal dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis butir soal kualitatif dibagi menjadi tiga komponen, yaitu komponen analisis materi, komponen analisis konstruksi, dan komponen analisis bahasa. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, komponen analisis materi. Dalam komponen analisis materi, ada beberapa komponen atau hal-hal yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu, soal harus sesuai dengan indikator. 2. Pengecoh harus berfungsi. 3. Setiap soal harus mempunyai satu kunci jawaban yang benar. Artinya, satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Komponen analisis konstruksi, ada beberapa poin-poin yang menyangkut dalam komponen analisis konstruksi. Di antaranya, pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pertanyaan yang diperlukan. Yang ketiga, pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban. Yang keempat, pokok soal
bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang kelima, gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Berikutnya adalah komponen analisis bahasa. Di antaranya adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, menggunakan bahasa yang komunikatif, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau bias budaya, dan keempat, pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok yang sama. Dan dapat dilihat, ini ada di antara contoh instrumen tes ya untuk analisis dari kualitatif. Seperti ini dapat dilihat untuk materi, konstruksi, dan bahasa. Begitupun untuk pilihan ganda atau soal uraian, sama soal non-tes juga sama, ada tiga komponen tersebut antara materi, konstruksi, dan bahasa. Berikutnya adalah kuantitatif. Teknik analisis kualitas butir soal secara kuantitatif dikenal juga dengan istilah analisis empirik. Analisis ini dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria kualitas soal, diantaranya tingkat kesukaran, daya pembeda, fungsi pengecoh, validitas, dan reliabilitas. Yang pertama adalah kuantitatif dalam tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan, atau dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui soal tergolong soal mudah atau soal susah. Dalam rumus pilihan gandanya, ini disebutkan P sama dengan B dibagi N. Dengan keterangan P adalah tingkat kesukaran, B adalah jumlah peserta didik yang menjawab benar, N adalah jumlah peserta didik secara keseluruhan. Berikutnya ini ada perhitungan daya pembeda butir soal dalam bentuk uraian dengan rumus TK sama dengan mean bagi skor maksimum. Dengan keterangan TK sama dengan tingkat kesukaran soal uji uraian, mean sama dengan rata-rata skor siswa, dan skor maksimum sama dengan skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran. Berikutnya ada indeks kesukaran dari tingkat kesukaran tersebut. Tingkat kesukaran adalah peluang untuk menjawab benar pada suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Nah, kriteria butir soal ini dikategorikan menjadi 3, yaitu sulit, sedang, dan mudah. Dapat dilihat pada tabel di samping. Indeks kesukarannya kalau P lebih dari 0,71, kriterianya itu mudah. Kalau 0, P-nya di antara 0,31 ini lebih kecil atau sama dengan dari P, atau lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan 0,70, ini kriterianya sedang. Dan apabila P lebih kecil dari 0,3, kriterianya suka. Berikutnya adalah daya pembeda. Daya beda butir soal merupakan suatu indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok atas atau peserta tes yang kelas atas dan kelompok bawah peserta tes yang kelas bawah. Daya pembeda suatu butir berfungsi untuk menentukan apakah suatu butir soal dapat membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan pada kelompok tersebut. Menurut Daly 1992, tabel klasifikasi daya beda butir soal sebagai berikut. Ini dapat dikategorikan baik itu korelasinya antara 0,40 sampai 1,00. Sedang atau tidak perlu revisi, korelasinya 0,30 sampai 0,39. Perlu direvisi 0,20 sampai 0,29. Yang tidak baik minus 1,00 sampai 0,19.
Rumus daya beda untuk soal uraian adalah dB sama dengan 2 dalam kurung BA dikurangi BB tutup kurung dibagi dengan N. Dengan keterangan daya pembeda BA jumlah jawaban yang benar kelas atas, BB jumlah jawaban yang benar kelas bawah, N jumlah siswa. Lalu rumus untuk soal uraian dP sama dengan mean A dikurangi mean B dibagi skor maksimum. dP sama dengan daya pembeda, mean A rata-rata skor siswa pada kelompok atas, mean B rata-rata skor siswa pada kelompok bawah, lalu skor maksimum sama dengan skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran. Berikut adalah contoh soalnya dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh soalnya ada 20 siswa yang mengikuti suatu ujian dan rata-rata nilai pada soal nomor 1 adalah 6,7. Nilai maksimumnya adalah 10. Maka indeks kesukarannya adalah, dilihat lagi contoh rumus bagaimana cara menghitung indeks kesukaran, yaitu tinggal dibagi saja. Ini menggunakan yang TK ya, rumus TK. Sama dengan mean rata-ratanya tadi adalah 6,7 dibagi dengan skor maksimumnya 10. Jadi 6,7 dibagi 10 sama dengan 0,67. 0,67 dengan indeksnya ada pada di sedang. Berarti kriterianya sedang. Soal berikutnya, jumlah total siswa adalah 15. Pada soal nomor 1, dikelompokkan dari kelas atas 6, siswa menjawab benar 5. Dari 6 siswa yang di kelompok atas itu benarnya 5. Dan kelas bawah 6 siswa menjawab benar 3. Dan 6 siswa yang kelompok bawah itu menjawab benarnya 3. Berapa daya pembedanya? Seperti rumus sebelumnya, tinggal dibagi saja. Pakai yang dB sama dengan 2 BA yang sebelah kiri ini. Jumlah jawaban yang benar di kelas atas tadi ada 5. Yang bawah tadi ada 3, berarti 2 dikali 5 dikurangi 2 dibagi jumlah siswanya 15. Jumlah siswanya 15. Dihitung dulu dari yang dikurung. Berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dibagi 15 adalah 0,26. 0,26 ini ada di kategori perlu direvisi. Ada di sini ya, 0,26. Lanjut kepada fungsi pengecoh. Dilihat dari konstruksi butir soal terdiri dari 2 bagian, yaitu pokok soal dan alternatif jawaban. Alternatif jawaban juga terdiri dari 2 bagian, yaitu kunci jawaban dan pengecoh. Pengecoh dikatakan berfungsi apabila semakin rendah tingkat kemampuan peserta tes, semakin banyak memilih pengecoh, atau makin tinggi tingkat kemampuan peserta tes akan semakin sedikit memilih pengecoh. Setiap pengecoh diharapkan memiliki daya beda negatif. Artinya, suatu pengecoh diharapkan lebih sedikit dipilih oleh kelompok tinggi dibandingkan dengan kelompok bawah, atau daya beda pengecoh tidak lebih besar dari daya beda kunci jawaban setiap butir soal. Ini adalah rumus indeks pengecohnya. Sama dengan IP. IP sama dengan P dibagi N kurangi P dibagi N kecil kurangi 1 dikali 100%. Dengan keterangan sebagai berikut.
dan indeksnya sebagai berikut. Ini yang bawah, sangat baik IP sama dengan di antara 76% sampai 125%. Yang baik IP 51% sampai 75% atau 126% sampai 150% dan seterusnya. Nah, ini contoh samping kanan ini contoh soal pengecoh. Kalau yang atas ini dasar soalnya ya kan. Terus pokok soalnya ini di yang biru. Lalu ini pilihannya. Yang tulisan merah-merah ini adalah pilihan pengecohnya. Jawabannya ada di E. Berikutnya validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Validitas atau kesahihan mengacu pada bahwa tes benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Misalkan, andaikan tes ditujukan untuk mengukur kemampuan berbicara, maka tesnya harus dalam bentuk tes lisan, bukan menulis. Seperti itu. Lalu reliabilitas. Reliabilitas suatu tes merupakan konsistensi dari suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga pengukuran itu memberikan informasi yang dapat dipercaya. Hasil pengukuran dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi apabila pengukuran pertama dan kedua menunjukkan hasil yang hampir sama dan juga sebaliknya. Inti pokok dari reliabilitas ini adalah sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat dipercaya. Berikutnya adalah pengolahan hasil belajar. Pengolahan hasil belajar siswa adalah proses menganalisis, menafsirkan, dan menelusuri data atau informasi tentang hasil belajar siswa dalam bentuk angka, predikat, dan atau deskripsi. Teknik pengolahan hasil belajar ini ada 3, yaitu antara ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Nah, ini ranah kognitif. Teknik pengolahan dan penilaian ranah kognitif atau pengetahuan disampaikan pendidik dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Nilai pencapaian pengetahuan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan angka dengan skala 0 sampai 100. Predikat dan atau deskripsi capaian kemampuan peserta didik. Ini seperti yang di samping. Jadi ini anaknya siapa? Atas nama Aan, misal untuk pelajaran ini dengan nilai 72, lalu 72, dan ini skalanya. Berarti 72 tadi masuk ke nilai cukup atau C. Berikutnya adalah ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap. Dalam penilaian K13, ranah afektif dibagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Teknik pengolahan dan penilaian ranah afektif atau sikap ini ada 5. 1. Perioditas penilaian. 2. Integrasi dengan aktivitas pembelajaran. 3. Ketersediaan bukti sikap. 4. Penilaian formatif dan sumatif. 5. Fleksibilitas dan konteks pembelajaran. Berikutnya adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan. Dalam penilaian K13, ranah psikomotorik biasa bersandingan dengan langsung dengan ranah kognitif. Ranah psikomotorik, teknik pengolahan dan penilaian ranah psikomotorik itu ada 5, yaitu penilaian kinerja, penilaian proyek atau tugas praktis, 3. Simulasi, 4. Portofolio atau portofolio keterampilan, lalu yang kelima ujian praktik. Berikut adalah contoh penyajian data hasil belajar siswa. Biasanya ada di rapot-rapot siswa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.